Kalau kita nonton kuda lumping, debus dan lainnya, itu kan orang kesurupan. Kita senang nontonnya karena dikemas dengan kultur hiburan. Nah, kalau nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba di dekat kita ada orang kesurupan, serem banget kan? Mbak Devia ya? Iya. Abi ya? Ya Mbak, cocokin aja mobil saya, nama saya sama motornya. Oh iya sama, A. Maaf ya, A. Saya takut. Soalnya banyak berita kalau naik ojol itu terus apa-apain. Ih, serem banget, A. Ih. Ya, memang begitu teh. Namanya orang kadang suka pikirannya pendek ya kan. Padahal satu orang yang salah, kita semua yang benar. Oh iya. Helmnya, A. Bentar, A. Asalnya dari mana? Aku teh dari Cianjur, A. Sunda banget pokoknya mah. A, tahu nggak Cianjur? Tahu atuh. Orang Cianjur mah gelis-gelis atuh. A mah biasa aja. Ada yang cantik kayak yang biasa baik gitu. Teh, kayaknya orang tadi ngikutin kita. Apaan sih, A? A teh ngobrol sorangan. Apaan sih, A? Enggak apa-apa. Itu kayaknya orang tadi ngikutin kita. Yang mana, A? Yang tadi yang motor gua itu, dua orang itu. Jadi takut aku. Udah Teteh tenang aja, yang penting Teteh jangan noleh-noleh ya. Iya, A. Aku takut, A. Udah yang penting Teteh awas tasnya sama itu handphonenya. Udah, A. Udah masuk, A. Tiba-tiba aja ban motor saya goyang. Saya pikir, wah ini pasti ban motor saya kempes. Tapi kan itu ban tubles, nggak mungkin secepat itu kempes. A, kunaon, A? Nggak tahu nih Teh, coba turun dulu Teh. Oh, A. Bannya kempes, A. Astagfirullahaladzim, A. Aduh. Ampun, A. Banyak ranjau. Ini, lihat. Pakunya banyak banget, A. Ini mah bukan orang iseng Teh. Orang nyebar aku kayak begini mah sengaja. Iya, ya, nggak berguna banget nih. Ih, ngapain coba? Paku di sebelah-sebelah gini. Ah, membahayakan orang aja. Coba duit. Banyak manfaatnya. Ya bener, A. Iya Teh. Teh, maaf nih Teh. Teteh pesen ojol lain aja ya. Soalnya saya mau ke bengkel. Lama soalnya. Gitu ya. A, kasihan. A panas dari tadi, capek juga. Kita ke bengkel sama-sama aja ya, A. Bener ya Teh. Iya. Ya udah, aku bantu dorong ya, A. Serius nih. Ayo, A. Yuk. Kasihan banget, A. Bagus, A. A. Tuh, orang yang tadi. Semoga aja dia nolong ya, A. Bentar, A. A. Saya mau minta tolong, A. Serahin tas sama dompet. Sini tas lu. Ih, A teh. Tas, dompet. Sini. Ih. Mana lu? Tolong aku, A.
Ayo, Wil. Sama dompet. Wil, ambil Wil, tasnya Wil, cepet Wil. Kelamaan ah. Biar gua aja sini dah. Dengar customer saya teriak-teriak, wah, saya kaget banget. Sini. Bohongan kali ini. Kesurupan teh. Gak percaya gua. Gak usah pura-pura lo. Terus gimana? Aduh gimana? Gua takut juga nih. Udah, kabur aja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Apa baru kokok pisannya? Kenapa tuh teh? Kata guna. Bantuan pisan. Saya juga takut atuh teh. Ih, kenapa sih teh? Teteh pura-pura ya? Ya iyalah, A. Masa nyaan gitu? Amit-amit pisan, A mah. Tapi aktingnya sih boleh juga sih teh. Iyalah. Jadi pada kabur. Loh. Ayo, A. Yang penting kita teh selamat ya, A. Yaudah yuk. Alhamdulillah ya. Yang penting kita udah selamat. Begalnya udah jauh. Ya. Ayo, A. Apa sih, A? Kayaknya A nggak mandi ya. Enak pisan. Gara-gara acting kesurupan tadi, begalnya kabur, kita jadi selamat. Gak selamanya kekerasan itu dilawan dengan kekerasan. Ya kan? Apalagi kalau kita nggak bisa bela diri, bisa mati konyol kita. Untungnya customer saya itu akalnya panjang. Akhirnya begalnya kabur. Di sebuah sudut jalan yang tampak sepi, seorang pria dengan gerak-gerik mencurigakan bersiap melakukan transaksi narkoba. Dengan rapi, ia meletakkan paket zat terlarang di pinggir jalan, mengira bahwa aksinya berjalan mulus tanpa ada yang memperhatikan. Namun, apa yang tak ia ketahui adalah bahwa setiap langkahnya sudah diawasi dengan cermat. Tak jauh dari tempatnya berdiri, sosok yang mengenakan jaket ojol tampak memperhatikan dengan seksama. Pria itu, yang disangka hanya seorang driver biasa, ternyata adalah polisi yang sedang menyamar. Ketika pengedar itu hendak menyelesaikan aksinya, tiba-tiba 3 polisi lain yang juga mengenakan seragam ojol muncul dari arah yang berbeda. Dengan cepat dan tanpa perlawanan berarti, mereka menangkap pengedar narkoba itu di tempat. Di sebuah gang sempit yang biasanya sepi, sebuah aksi pencurian kendaraan bermotor hampir saja terjadi. Pelaku dengan cepat mencoba merusak kunci motor yang diparkir dengan alatnya, berusaha membawanya kabur. Namun, saat sedang melakukan aksinya, seorang driver ojek online menangkap basah aksi mereka. Dalam ketergesa-gesaan, 2 pelaku akhirnya meninggalkan motor dan melarikan diri sambil menodongkan pistol ke driver ojol itu agar tidak dikejar. Aksi heroik dari driver ojol ini tak hanya menyelamatkan motor dari pencurian, tetapi juga menunjukkan betapa pentingnya kewaspadaan dan ketangguhan dalam menjaga keamanan lingkungan kita.
Di tengah kerasnya kehidupan yang dijalani di kota sebagai driver ojol, ada satu cerita yang membuat kita tersenyum, bahkan iri. Seorang driver ojek online yang sudah berusia senja tak pernah kehilangan pesona romantisnya. Dalam momen yang tertangkap kamera, ia terlihat mengajak istrinya, sang pendamping setia, untuk kencan sederhana dengan motornya. Dengan penuh cinta, mereka melaju perlahan di jalanan. Tangan sang istri erat memegang pinggang suaminya. Sebuah pemandangan yang membuat pasangan muda jadi kalah mesra. Shot demi shot menampilkan kebersamaan mereka, tawa kecil di antara obrolan ringan, dan pandangan penuh cinta yang tak lekang oleh waktu. Kisah kakek nenek ini yang sederhana namun penuh cinta membuat penonton teringat bahwa kemesraan sejati adalah yang tumbuh dan bertahan seiring berjalannya waktu. Di tengah hiruk-pikuk jalanan, perhatian seorang abang ojek online terlihat begitu tulus. Saat ia membantu customernya, seorang wanita menyeberangi jalan dengan hati-hati. Ada ketenangan yang ia tawarkan melalui genggaman tangannya. Begitu sampai di seberang, tanpa diminta, ia dengan lembut memasangkan helm di kepala sang wanita, memastikan tali terpasang rapi dan nyaman. Saya bukan tipe orangnya yang percaya sama makhluk gaib. Dari alamnya aja sudah beda. Mereka di sana, kita di sini. Jadi saya nggak pernah takut sama yang begituan. Kenapa mereka bisa ketakutan? Ya karena mereka ketakutan sendiri. Imajinasi mereka saja yang ketakutannya jadi nyata. Setelah saya kemalaman pulang dari kantor, lalu saya mesen ojol buat pulang. Capek banget sih, pengen cepat-cepat sampai rumah. Halo bang, abang di mana sih? Lama banget bang nyampenya. Oke bang, capek banget lagi. Mbak Gista ya? Iya bang. Maaf ya mbak, soalnya tadi saya muter balik dulu, begitu muter baliknya jauh lagi. Ya bang, nggak apa-apa. Ayo mbak, kita ke Jalan Mawar kan mbak? Betul bang. Mbak, kelihatannya capek banget mbak, habis lembur ya mbak? Iya nih bang, capek banget, pengen cepet-cepet sampai rumah saya. Oh begitu, ya udah mbak kalau mau tidur tidur aja nggak apa-apa kok mbak. Mbak, Iya, ini bener mbak masuk sini mbak? benar kok bang. Saya setiap malam balik dari sini. Kok sepi banget ya mbak? Kelihatannya angker mbak. Emang gini bang jalannya, sepi. Yakin nih mbak nggak ada apa-apa nih? Enggak kok bang, yakin. Biasanya kan saya lewat sini emang. Cuh! Astagfirullahaladzim. Mbak, maaf ya mbak. Tadi saya nggak ngeliat kalau ada lubang di situ mbak. Mbak, Mbak Gista? Mbak! Mbak Gista, apa? Jangan-jangan ini jadi antriin di sini lagi. Pas abang ojolnya nabrak lubang, saya nggak sempet megang abang ojolnya. Lalu saya jatuh guling-guling. Udah mana saya nggak enak badan, jatuh pula. Mau bangun juga, udah lemes badan. Saya panggil abang ojolnya,
Malah kabur abang ojolnya. Gak tahu takut sama siapa. Bang! Bang Acil! Bang Acil! Sakit banget lagi. Itu apa? Kata nenek, kalau melihat hantu itu apa bukannya harus ngeliat dari bawah. Setelah saya tahu itu hantu atau makhluk gaib, saya takut banget. Saya lari sekencang-kencangnya. Tapi kan di situ suara saya serak, sudah habis. Jadi nggak ada yang dengar teriakan saya. Udah, lu temenin gua aja di sini sampai pagi ya. Ntar gua beliin kopi dah 2 botol. Bukan 2 botol, 2 gelas. Oh ya, gimana keadaan rumah lu aman nggak? Aman. Gak ada maling, yakin? Nggak ada. Weh, lu siapa lu masuk pas gua? Sini. Lu maling lu ya? Hah? Bang. Ngaku lu! Tarik nafas bang, pelan-pelan. Ayo bang, cerita bang. Bang. Saya butuh bantuan abang, Bang. Tadi saya nganter cewek, terus tiba-tiba cewek itu hilang, Bang, di pohon sono, Bang. Aduh, mana ya? Iya sih, warga sini sering bilang kalau di sini itu suka ada sosok yang gentayangan, tapi cuman suara atau kayak bayangan gitu. Di sini ada jalan keluar lain nggak, Bang? Saya mau pulang nih. Jalan keluar? Iya. Nggak ada. Ini cuma pintu satu-satunya. Kalau abang masuk dari sini, berarti keluar dari sana juga yang pas pertama abang masuk. Kalau abang ke belakang, itu jalan buntu. Udah sana cepet pulang, Bang. Wah, kalau nggak saya minta tolong sama abang, tolong anterin saya keluar, Bang, sampai jalan raya. Tolong, Bang. Enggak ah. Saya takut. Lu aja anterin nih, Bim. Tolong, Bang. Nanti saya upain, Bang. Saya bayar. Yang penting saya nyampe rumah dengan selamat, Bang. Tolong, Bang, ya. Udah. Ayo. Gua anterin. Lu temenin gua. Ayo. Udah, Bang. Iya, yuk. Yuk. Cepetan, ambil motor lu. Ya, Bim, lu tenang aja, Bim. Gak usah takut. Ada apa, Bang Ojo? Ada setan. Setan? Mana setannya nggak ada? Itu. Tunggu. Bang, tolongin saya, Bang. Gista. Tadi saya ngeliat setan di situ. Setan? Aduh, di mana ini Bang Ojo? Di situ. Bulu kuduk rasa merinding. Tunggu Bang Ojo. Ah, itu Bang Ojo. Itu. Cepet. Setan. Tadi pas motor abang oleng, saya jatuh, Bang, di pohon besar itu. Kan saya panggil abang. Abangnya kabur aja. Oh, berarti yang manggil saya tadi Bagista ya? Terus Bagista kenapa lari ke arah kami? Saya tadi lihat penunggu pohon itu, Bang. Serem, makanya saya kabur ke sini. Ya, emang bener sih, Neng. Pohon itu ada penunggunya. Aduh, terus saya gimana nih? Kalau emang nggak mau nganterin ke depan, saya tidur izin sini ya, boleh nggak? Saya takut sendirian karena ketemu penunggu pohon itu. Setiap saya pejamin mata, saya selalu kebayang sama hantu itu.
Ih, serem, merinding saya. Punya istri yang cemburuan itu ibarat kayak kita pelihara api, banyak manfaatnya. Tapi kalau sampai kita lupa ngejaganya, kita bisa kebakar api cemburu. Dan itu bakal merusak rumah tangga kita. Nah ini nih yang akan saya ceritakan. Assalamualaikum, Tari. Waalaikumsalam, Bang. Aduh, gerah banget, panas. Tumben udah pulang, Bang. Iya nih, panas banget hari ini. Aduh, gerah. Panas ya, Bang, di luar. Aduh, banget ya deketnya ya. Abang istirahat dulu ya. Kamar mandi dulu. Oh, ya udah, Bang. Bang, mau aku bikinin kopi atau teh? Hei, kopi boleh ya? Oh, ya udah. Ya udah cuci muka dulu, Bang. Nanti saya bikinin. Iya. Saya nggak tahu kalau istri saya itu buka HP. Biasanya sih nggak kayak gitu. Mungkin dia iseng. Tiba-tiba ada WA masuk. Terus dia nanya macam-macam ke saya. Kok ada pesan sih? Dari nama perempuan. Berani-beraninya nih ada transfer apa? WA dari siapa, Tar? Bang, jujur deh, Bang. Hari ini udah nganter kemana aja? Baru hari ini baru 5 kalau nggak salah. 4 atau 5 gitu ya? Oh 5. Dua itu nganter paket, satu nganter bapak-bapak ke terminal, satu lagi nganter cowok ke halte, terus satu lagi nganter customer Mbak Sarah namanya ke perumahan Pondok Palem kalau nggak salah. Jangan bohong, Bang. Pasti itu selingkuhan Abang, kan? Selingkuhan gimana sih? Itu bener-bener abang nganter customer tadi. Abang bohong, saya nggak percaya. Udah sini sama kuncinya cepetan. Apaan sih, Tari? Tari! Bang. Tari! Oh, Mbak Sarah tadi kan memang kurang. Dia pantesan dia transfer. Aduh. Tari, tunggu. Tari. Tari, tunggu, Tari. Aduh. Tari. Ya, yang namanya emosi itu kan bisa terjadi apa aja. Jadi, saya nggak mau terjadi apa-apa sama istri saya. Akhirnya saya kejar dan saya khawatir tuh istri saya tuh ngapa-ngapain customer saya. Soalnya saya juga nggak mau terjadi apa-apa sama istri saya. Tari, tunggu, Tari. Tari. Bisa abang jelasin, Tari, tunggu. Aduh. Itu lagi si Tari. Aduh, ada motor lagi nih. Mana? Stop, Bang. Bang, tolong anterin saya, Bang. Kejar istri saya, Bang. Bang. Nggak bisa, Bang. Harus pakai aplikasi. Oh, iya, Bang, saya tahu, Bang. Saya juga ojol nih, Bang. Saya juga ada aplikasinya tuh. Tuh kan, iya kan? Bang, tolong, Bang, anterin saya, Bang. Emang mau kemana sih, Bang? Ke perumahan Palem, Bang. Saya, Bang, nggak jauh, Bang. Nanti saya kasih tunjuk jalannya, Bang, ya. Buru-buru banget ini, Bang, soalnya, Bang. Itu istri saya lagi ngambek, Bang. Bang, cepetan, Bang. Gimana sih, Bang? Lo bisa-bisanya bohongin gue sih, Bang. Ya Allah. Perasaan gue udah baik banget sama lo, udah setia sama lo. Tiap pagi udah gue sediain makanan buat lu. Masih aja lu selingkuhin gue, Bang. Sejak apa sih lu selingkuh, Bang? Ya Allah. Tega bener lu, Bang, sama gue. Emang ada apaan sih, Bang? Ini, Bang. Tadi itu kan saya habis nyari customer cewek. Terus dia itu bayarnya kurang, Bang. Nah, dia itu ngirimin kekurangannya itu pakai transfer, dia transfer pulsa gitu. Nah, kebetulan saya kan lagi di kamar mandi.
lagi istirahat gitu. Nah itu HP saya dilihat sama istri saya. Loh, ini siapa ya kan yang pakai ada transfer segala, terus bilang terima kasih. Dia cemburuan banget bang, dia makanya kalau ada yang lihat yang ngechat itu cewek, dia langsung baper gitu. Lah, kok bisa gitu bang? Ya iya, pokoknya dia itu cemburu banget gitu loh orangnya. Kalau ada customer cewek suka ditelepon langsung gitu. Nggak jauh bang rumahnya dari sini kok itu. Bahaya banget itu bang. Oh, bang cepetan bang, buru-buru aja ini. Oke bang. Supaya nggak masalah. Sarah, 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 Sarah keluar lu, gue tahu lu di dalam lu. Siapa sih orang gedor-gedor kayak gitu? Sarah, Gak bisa ngucap salam apa ya? Sarah, Sarah, woi, Sarah, mana sih orang? Keluar lu. Ada apa nih mbak? Masa datang ke rumah orang langsung marah-marah? Assalamualaikum dulu kan bisa. Assalamualaikum, assalamualaikum. Gue ngomong sama lo nggak perlu pakai assalamualaikum. Dasar perempuan gak tahu diri. Kalau ngomong jangan sembarangan, dijaga dulu. Pakai pura-pura nggak tahu lagi. Lo kayak yang jalan sama laki gue. Lo selingkuh kan sama laki gue? Laki yang mana sih? Saya aja nggak kenal sama lakinya mbak. Gak usah pura-pura deh. Lo kan yang transfer laki gue tadi. Transfer apa? Transfer apa lagi? Lo kan tadi transfer 20.000 ke laki gue. 20.000. Itu gua kurang naik ojol, makanya baru bisa gua transfer ke laki lu. Lu tanya aja deh mending ke laki lu. Nggak percaya gue sama lo. Dasar pelakor. Makanya ya kalau ngomong tuh dijaga. Apalagi kalau selingkuh saya pasti pilih-pilih kok. Nggak bakalan sama suami mbak. Sampai lokasi saya itu kaget. Istri saya itu lagi jambak-jambakan sama customer saya itu. Dan saya itu sama istri saya dituduh yang macam-macam. Ya saya nggak terima dong. Orang saya aja nggak ngapa-ngapain sama dia. Ada jelas-jelas dia itu customer saya gitu. Kalau ngomong dijaga ya. Pak, udah Pak, tarik. Pak, udah Pak. Tarik, apaan sih kamu tadi? Mbak, maafin istri saya Mbak ya. Istri saya cemburu kayak gini Mbak. Makanya kalau punya istri itu diajarin sopan santun biar tahu etika. Iya Mbak, sekali lagi saya minta maaf Mbak atas kelakuan istri saya Mbak ya. Saya minta maaf Mbak. Udah mending kalian pergi deh daripada saya laporin ke polisi. Kalian itu udah mengganggu kenyamanan saya di sini. Udah cepetan pergi. Iya Mbak, iya Mbak. Tuh kan, apa-apaan sih kamu tarik? Ini kamu kok pakai cemburu segala kayak gini? Itu gak jelas kamu tuh. Tadi abang mau jelasin, tapi tadi main pergi aja. Maafin aku, Bang. Gue salah. Aku udah nuduh kamu. Iya Tari, abang tahu. Tapi ini udah berapa kali Tari kayak gini. Asal Tari tahu kayak, abang itu narik ojol dari pagi sampai malam itu demi Tari. Nggak mungkin abang selingkuh sama dia. Apalagi sama customer. Ya. Iya Bang, maafin aku ya Bang. Aku janji nggak bakal gini lagi. Tapi abang mohon jangan diulang lagi ya. Udah. Sekarang kita pulang aja. Terima kasih Bang ya. Ini Bang, ongkosnya Bang. Aduh, nggak usah deh Bang, nggak apa-apa. Yang bener Bang. Bener Bang. Lain kali jangan selingkuh Bang.
Bang bisa aja bang, ini nggak ada yang selingkuh-selingkuh bang. Ini cuma salah paham. Ntar istri saya marah lagi loh. Ntar yuk, pulang aja gitu ya. Makasih bang ya sekali lagi ya. Iya bang, iya bang. Hati bang. Sejak kejadian itu, istri saya udah nggak mulai marah-marah lagi sama saya dan nggak cemburuan. Dan untung aja sama customer nggak sampai dilaporin ke polisi. Ya, semua itu jadi pelajaran berharga banget deh buat istri saya dan termasuk saya sebagai suaminya. Biar customer senang, kadang kita kasih servis lebih. Contohnya, kita angkatin barangnya. Kalau ada pesanan makanan atau barang, biar aman, kita masukin tuh barang ke tas kita. Ini nih kali ini nih, pertolongannya tuh agak lain. Si Papa kemana ya? Udah jam segini kok nggak pulang-pulang sih? Aduh, jangan-jangan ada kenapa-napa nih. Telepon deh ah. Kagak diangkat lagi. Aduh, gimana ya caranya? Minta tolong sama siapa ya? Oh, iya nih, gue minta tolong aja ya sama Abang Ojol. Gue order aja nih. Emang rezeki kagak kemana emang. Anak soleh ini mah. Kopi masih ada dikit bawa. Nah, berarti setu ya kan. Bang, ini loh, abang kagak usah jemput Aye, ya? Abang cari suami Aye aja. Gimana? Mau cari di mana, Bu? Terus caranya gimana, Bu? Saya kan belum kenal sama suami Ibu. Gimana itu? Bang, kayaknya laki Aye pergi mancing di Setu Babakan, Bang. Mendingan Ibu teleponin aja dulu suami Ibu. Ya Bang, saya telepon HP-nya soalnya nggak diangkat-angkat Bang dari tadi. Gini ya Bang, ntar saya kasih tuh tip 2 kali lipat dari orderan Abang. Mau nggak Bang? Nama laki Aye Iwan Bang. Nanti saya kirim deh fotonya sama Abang. Bang, dia tadi tuh keluar dari rumah pakai baju putih, celana hitam. Tolongin ya Bang. Oke Bu, Ibu udah tenang aja. Saya cari suami Ibu. Udah sekarang mending kirim fotonya. Ya, saya cari ke Setu Babakan biar langsung ngejalan nih. Iya, ntar saya kirim sekarang. Makasih Bang. Oke Bu, ya makasih. Rezeki lagi dapat tambahan. Ada-ada aja zaman kesini. Makin kesini makin kesono orderan. Ada lah nih orderan sekarang suruh nyari lakinya yang mancing. Emangnya kagak ditelepon tuh bininya, ya kan? Apa si bapaknya suaminya ini asik mancing samping asiknya di Setu, ya kan? Angin semeliwir. Dia tidur, dia lupa ngabarin bininya kalau dia lagi mancing kelamaan. Aduh, capek. Udah ditelusurin semua nih Setu. Kagak ada yang mirip nih. No, bukan. Gimana nih potongan kayak gini ya? Iya nih kayak orangnya, baju putih dan hitam. Potongannya sih sama nih, badannya nih. Gempal-gempal begini nih. Gak salah lagi nih. Pucuk dicinta ulam tiba. Pak Iwan, dicari istrinya no, aktifin handphonenya. Hah? Dicari istrinya. Buset dah, mancing lama amat, mancing kayak jikir begitu. Lama amat. Pak Iwan. Pak Iwan. Dicari istrinya. Ih, asik banget mancing. Lu ngomong apaan sih, Bang? Cari istrinya. Apa? Cari istri. Sini lu, Pak. Sini lu.
Sini. Sini cepat. Salah orang gue nih. Istri mana yang cari lo? Hah? Salah orang. Maaf. Perang dunia kedua nih. Ini gua sama nih. Mancing nanti lo. Ini gua Mama, sabar, Ma. Telepon mana? Lu punya apa selain bang? Ih, tejel mama gue banyak. Udah Siapa tembak sih, begini. Ma? Wah, ternyata Jong. Malah mereka berantem. Lagi saya kabur aja. Daripada saya dicarahin, ya kan, nyusurin danau nih, Setu. Dikira gampang dikerjaan, ternyata sulit juga. Tadi sekalinya ketemu mirip-mirip malah jadi perang gua. Bikin ribut laki bini. Ribet dah. Dari mana lagi nih? Pak. Nah, ini coba Pak, tolong Pak. Bapak pernah lihat orang ini nggak mancing di sini? Enggak ada nih orang ini nih. Lihat lagi. Bapak lihat aja, cari no banyak no yang mancing sono. Saya udah lapar nih, mau makan nih. Ya, saya mau masak dulu. Ya elah, laki masak. Emang kagak punya bini apa? Kagak punya empok, kagak punya emak. Set dah, jawaban simpel amat, padat, nggak terpercaya. Halo Bang, gimana? Udah ketemu belum laki ayah Bang? Belum, Bu. Ini suruh nyari-nyari. Setu kan luas, Bu. Oh gitu ya Bang. Ntar saya tunggu kabarnya lagi ya. Lah itu mah pasti saya kabarin Ibu kalau udah ketemu ya. Iya. Makasih ya Bang. Ya udah, Bu. Ya. Teleponin mulu. Bunda ah. Nyari mana lagi? Itu kan luas begini. Capek gue cariin dari tadi. Wah. Mirip nih, nggak salah lagi nih kaki ini nih, gue bener nih. Bener dah. Baju putih, celana hitam. Nah, bener nih. Pakailah. Pak Iwan. Pak Iwan, dicari istrinya, handphone aktifin. Sini duduk. Abang siapa sih? Saya disuruh istri Bapak nih, cari Bapak nih, di Setu sini. Dia khawatir banget. Bapak telepon gak dia angkat-angkat. Diaktifin handphonenya. Saya juga tahu, cuman tanggung banget nih. Tuh, liatin tuh. Tuh kan? Tuh. Wah, babon apa monster nih? Tuh, Pelan-pelan, hati-hati. Iya makanya nih. Lepas tuh sayang tuh. Tuh. Aduh. Lepas kan? Bang, abang kayaknya hobi mancing ya? Iya sih kadang-kadang. Bang, di sini ikannya banyak bang. Cuman abang harus sabar. Pasti banyak ikannya ada. Nih sekarang gini aja. Kalau abang mau mancing, nih kayaknya ada satu lagi nih bang. Abang nyobain dah bang. Biar kita bareng mancing sini. Gimana? Emang boleh, ntar rusak panjangannya saya lagi disalahin. Handphone silent dulu bang, biar nggak ada yang ganggu. Oh iya. Dah, cakep nih. Nah pakai dah. Coba mancing ya. Nah kita tungguin dah. Pasti dapat ntar. Mudah-mudahan dapat nih bang. Aduh gimana sih tuh Abang Ojol? Apa gua nyusul aja ya? Pas saya tuh babakan gua cari tuh keliling-keliling. Pokoknya gua nggak mau nyerah deh.
gue cari sampai ketemu tuh laki gue. Akhirnya saya nemenin suaminya customer nih mancing, dengerin curhatannya dia. Bang, saya capek bang sama istri saya bang. Punya istri nggak mau diajak ngomong. Saya kadang serba bingung bang. Saya maunya begini, dia maunya begitu. Kan ujung-ujungnya kan kita jadi berantem bang. Makanya bang, saya kadang-kadang kalau ribut, saya datang ke sini. Ya ampun. Dicariin kemana-mana ya. Nggak taunya dia di sini berduaan. Telepon nih. Bapak telepon nih, gimana nih? Angkat nih. Yaudah, angkat aja. Bener nih, udah angkat. Angkat lagi. Iya lo Bu. Halo, gimana bang? Udah ketemu belum laki ayah? Belum Bu, ini saya lagi muter-muter nyari di situ, belum ketemu-temu nih. Bang, itu tuh. Hah? Tuh, ikannya tuh. Ih. Angkat bang, gede banget tuh. Oh, ih. Angkat. Angkat bang, angkat. Ya, angkat ikannya. Mama kok di sini? Lu yang ngapain bang di sini? Ayo, naik nggak lu? Lu juga ya? Naik nggak? Iya. Iya, Ma. Iya, Bu. Bang. Perkara lagi. Iya, Ma. Bentar, Ma. Ayo. Bu, maaf. Saya cuma nemenin Pak Iwan mancing, ngobrol-ngobrol, ya. Ngobrol? Lu berarti udah ketemu sama laki gue tapi lu kagak ngabarin gue. Gua telepon lu kagak angkat-angkat. Lu malah asik-asikan lu ngobrol sama dia. Bukan begitu, Ma. Abang yang sengaja bilang sama dia nggak usah angkat telepon Mama. Karena abang lagi sibuk ngobrol sama dia. Papa nggak tahu kalau Ai khawatirnya setengah mati nyari Papa. Hah? Ai itu paling nggak bisa Pak didiemin. Arti kagak? Papa juga khawatir kok sama Mama. Cuman dari abang ini nih, abang ojol, abang Taufik. Dia tuh yang kasih tahu bagaimana caranya biar kita tuh nggak bakal ribut-ribut lagi. Papa minta maaf, Ma. Papa nggak akan ulangi lagi. Ya, Ma ya? Tapi lu janji ya, lu kagak gitu-gitu lagi. Awas lu kalau gitu lagi. Iya, Ma. Kalau otak lagi mumet, ada masalah remeh. Aduh, masalah jadi kayaknya gede banget. Sebenarnya kuncinya itu ketemu teman, buat cerita, buat curhat. Ke teman kayak, ke saudara kayak, pasti aja nemu solusinya. Ya, walaupun kayak waktu itu diajak mancing tuh. Seneng juga sih diajak mancing, kayak joki mancing.